Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustiniani dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus volume benda putar. Ada dua macam, yaitu volume benda putar sumbu X yang dibatasi satu kurva. Nah, di sini bisa dilihat grafiknya ya. Luasan di bawah kurva Fx jika diputus dengan sumbu putar dengan titik batas A dan B mampu menghasilkan sebuah silinder tinggi selisih B dan A. Nah, di sini bisa dilihat dari grafiknya. Di bawah kurva ada Y, Fx, dan dibatasi oleh X sama dengan A, X sama dengan B. Maka, volume benda putar menurut sumbu X bisa dicari dengan rumus seperti ini. V sama dengan V integral batasan B dan A, Fx kuadrat dx. Nah, untuk yang kedua ada volume benda putar sumbu Y yang dibatasi satu kurva. Untuk volume benda putar sumbu Y yang dibatasi satu kurva, harus mengubah grafik yang awalnya Y merupakan fungsi dari X menjadi kebalikannya, yaitu X menjadi fungsi dari Y. Y sama dengan Fx menjadi X sama dengan Fy. Untuk contohnya kita bisa lihat Y sama dengan X kuadrat, maka X sama dengan akar 2. Setelah persamaan dirubah, masuklah rumus seperti di bawah ini. Cuman diganti dari sini. Fx menjadi Fy. Dan untuk mencari di sumbu Y, dirubah dulu grafiknya. Yang awal Y merupakan fungsi dari X menjadi kebalikannya, yaitu X, seperti contoh yang di sini. Y sama dengan X kuadrat, X sama dengan akar 2. Di sini ada contoh, yaitu daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3, garis X sama dengan 1, dan sumbu X diputar mengelilingi sumbu Y. Volume benda putar yang dibentuk adalah, yang pertama kita harus diketahui dulu, yaitu kurva Y sama dengan S pangkat 3, garis X sama dengan 1, sumbu X. Maka grafik yang dibuat adalah berbentuk S. Seperti ini. Sini Y sama dengan X pangkat 3, garis X1-nya kita di sini misalkan, di sini X, di sini sumbu Y, maka garis lurus. Nah, karena diputar mengelilingi sumbu Y, maka di sini dirubah, yaitu Y sama dengan X pangkat 3, X-nya Y sama dengan 1/3. Masukkan ke dalam rumus, V sama dengan V batasan. Di sini kan batasannya belum diketahui ya, di sini. Maka kita harus mencari dulu persamaannya, yaitu dengan X persamaan. X sama dengan X, karena di sini mengelilingi sumbu Y, maka kita misalkan X-nya itu pangkat 3. Di sininya juga X pangkat 3. X pangkat 3 di sini adalah Y. X pangkat 3 sini adalah 1 pangkat 3, yaitu tetap 1. Nah, setelah diketahui batasannya, yaitu 0 sama 1, kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya yaitu X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat dy. Karena kita mengelilingi sumbu Y, maka V integral batasan 1, 0, X1 kuadrat kita ngambil yang kiri, yaitu 1 kuadrat, X2 kuadrat kita ngambil yang kanan. Maaf, ini yang kanan, yang ini yang kiri. Jadi pakainya yang ini ya, jangan lupa karena mengelilingi sumbu Y, yaitu Y sepertiga dikuadratkan dy sama dengan V integral batasan 1 kuadrat, yaitu 1, yang ini tinggal dikalikan aja, jadi Y 2/3 dy. Setelah itu hasil integralnya yaitu V Y dikurangi 3/5 Y 5/3, batasannya 1 dan 0. Maka kita substitusikan dengan 1, yaitu V 1 kuadrat, yaitu hasilnya tetap 1 di sini. Jadi kalau pangkat 5/3 itu tetap 1 ya, jadi 3/5. Nah, dari sini juga udah jelas 1 adalah 5/5, tinggal dikurangin, yaitu V sama dengan 2/5 satuan V. Maka ini hasilnya.
Saya akan menjelaskan metode cakram yang digunakan dalam menentukan volume benda putar, yang dapat dianalogikan seperti menentukan volume mentimun dengan memotong-motongnya sehingga tiap potongan berbentuk cakram. Ini bisa kita lihat gambar ini. Daerah di samping menggambarkan metode cakram. Nah, jika gambar yang di atas ini diputar terhadap sumbu X sejauh 360 derajat, maka akan menjadi seperti ini. Bentuk cakram ini bisa kita anggap sebagai tabung dengan jari-jari, yaitu R sama dengan Fx, dan tingginya yaitu H sama dengan delta X. Nah, untuk mencari volume itu kan bisa dengan cara mengkalikan luas alas dengan tingginya, maka didapat delta V sama dengan luas alas tabung itu kan pi R kuadrat. Jadi pi R kuadrat dikali tingginya itu H, menjadi pi R kuadrat H, atau karena R-nya itu Fx dan hanya delta X, jadi delta V sama dengan pi Fx kuadrat delta X. Dengan cara jumlahkan, ambil limitnya, dan nyatakan dalam integral, maka diperoleh V sama dengan sigma pi Fx kuadrat delta X. V sama dengan limit sigma pi Fx kuadrat delta X. V sama dengan pi dengan batas A, integral dengan batas A, atas A dan batas bawah 0, Fx kuadrat dx. Maka diperoleh rumusnya V sama dengan pi dengan integral dengan batas atas B dan batas bawah A, R kuadrat dx. Karena R-nya tadi Fx kuadrat, maka bisa diganti menjadi pi integral BA Fx kuadrat dx. Lalu kita masuk ke contoh soal. Ya, ini contoh soal yang mengelilingi sumbu X. Contoh soalnya itu, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1, daerah sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan 2 diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Kita tulis dulu rumusnya, yaitu V sama dengan integral BA pi R kuadrat dx. V sama dengan pi integral BA Fx kuadrat dx. Lalu V sama dengan, kita masukkan tadi Fx-nya itu X kuadrat plus 1. Jadi V sama dengan pi integral 2, 0. Kan tadi garis sumbu Y-nya garisnya X sama dengan, maka batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Lalu Fx-nya X kuadrat plus 1 dikuadratkan dx. V sama dengan pi integral batas atas 2, batas bawahnya 0. Kan X kuadrat plus 1 dikuadratkan menjadi X pangkat 4 plus 2X pangkat 2 plus 1 dx. Lalu kita integralkan ini menjadi pi dikali 1/5 X pangkat 5 plus 2/3 X pangkat 3 plus X dengan batas 2 atas 2 dan batas bawah 0. Kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya, maka V-nya sama dengan pi 32/5 tambah 16 tambah 2 dikurang 0 sama dengan 13/11/15 pi. Contoh yang kedua ini yang mengelilingi sumbu Y, kurvanya mengelilingi sumbu Y. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat sumbu Y, garis Y sama dengan 2 diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Maka daerahnya bentuknya seperti ini. Kalau yang sumbu X kan nanti daerahnya berbentuk seperti ini.
Nah, karena diputar terhadap sumbu Y, maka integralnya dalam fungsi X sama dengan FY. Kan tadi kurvanya Y sama dengan X kuadrat. Nah, tadi kan karena diintegralkan, jadi harus X sama dengan FY. Berarti untuk menghilangkan kuadrat pada X, maka Y-nya diakarkan menjadi X sama dengan akar Y. Nah, berarti jari-jarinya itu akar Y dan H-nya itu delta Y. Berarti V sama dengan P, batas atasnya 2 karena ini Y sama dengan 2, batas bawahnya 0, FY-nya itu kan akar Y, jadi FY kuadrat, maka jadi akar Y kuadrat BY. Berarti sama dengan P integral 20 akar Y dikuadratkan menjadi Y dy. Sama dengan P kita integralkan Y menjadi 1/2 Y kuadrat. Dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya. Jadi seperti ini. Lalu sama dengan P 4/2 dikurang 0. Maka sama dengan P dikali 2 sama dengan 2P. Metode cincin silinder. Kalau kita lihat berdasarkan pengertiannya adalah jika suatu luasan diputar terhadap sumbu tertentu, maka akan terbentuk suatu benda putar dengan volume sebesar luasan tersebut dan dikalikan dengan keliling putarannya. Jadi keliling lingkaran kan 2 VR. Jika luas bidang yang diputar sama dengan A, maka volumenya itu sama dengan 2 VR dikali A. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Misalnya, hitung volume benda putar jika daerah dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, dan 0 kurang dari X kurang dari 2 diputar terhadap sumbu X. Dan dari soal ini, maka hasilnya seperti ini. Ini soalnya kan berbentuk kayak gini. Kalau kita sudah rubah menjadi metode cincin silinder, maka bentuknya kayak gini. Dan dari bentuk ini semua, dari bentuk metode cincin silinder ini, terdapatlah kesimpulan. Jadi kesimpulannya Y sama dengan X kuadrat, X sama dengan lebih dari akar Y. Nah, karena yang diarsir itu sebelah kanan sumbu X, jadi yang dipilih itu X sama dengan akar Y. Ini kan ya, kita yang dipilih itu kan sebelah kanan dari sumbu X. Jadi kan yang dipilih jadilah X sama dengan akar Y. Nah, penghitungannya itu Vx sama dengan 2V integral batas atas 4 batas bawah 0 Y dikali 2 min X dikali dy. Sama dengan lagi 2V integral batas atas 4 batas bawah 0 Y dikali 2 min akar Y dikali dy. Hasilnya lagi 2V integral batas atas 4 batas atas bawah dikali 2Y min Y pangkat 3/2 dikali dy. Hasilnya lagi 2V ini 4 akar 2 min 2/5 dikali 4 pangkat 5/2 di minus 0 kuadrat 0 pangkat 2 min 2/5 dikali 0 pangkat 5/2. Ini penjelasannya. Dan setelah itu 2pi dikali 16 ya, ini 16 min 64/5 min 0 plus 0 yang hasilnya 2v dikali 80/5 dikurang 64/5 dan hasilnya 2v dikali 16/5 dan hasilnya ini sama dengan 32/pi atau sama dengan juga 2/5V satuan volume. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.